Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 23 11056, kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan basic NumPy. Nah, di sini dia ada import NumPy ASNP. Nah, baris ini digunakan untuk mengimport library NumPy ke dalam program Python. Nah, di sini NumPy ini nama library asli dan ASNP itu membuat alias atau singkatan menjadi NP. Lalu di sini ada versi. Baris ini digunakan untuk menampilkan versi dari library NumPy yang sedang digunakan. Nah, di sini versi ini atribut bawaan yang menyimpan versi library. Lalu di sini ada create satu vektor. Nah, di sini ada vektor baris atau axis 0. Dia di sini pada kode ini saya membuat sebuah array satu dimensi menggunakan NumPy. Nah, di sini ada NP array 1 sampai 6, membuat array berisi angka 1 sampai 6, vektor row. Lalu variabel untuk menyimpan array tersebut. Di sini ada print menampilkan isi array ke layar. Lalu ada check dimensi of vector atau matrix using .shape. Nah, di sini kita print ada 6 outputnya. Selanjutnya kode ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel vektor row. Di sini outputnya atau variabelnya, tipe data variabelnya ada numpy.array. Selanjutnya ada vektor kolom atau axis 1. Nah, ini digunakan untuk menampilkan bentuk atau dimensi dari array vektor kolom. Sini ada vektor kolom, dia itu array kolom yang sudah dibuat. Lalu di sini kita print. Nah, selanjutnya ada create 2D vektor atau matrix. Nah, di sini matrix adalah array 2 dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom. Di sini ada outputnya. Lalu di sini matrix.shape, dia itu outputnya 3,4 menunjukkan 3 baris dan 4 kolom. Nah, selanjutnya ada create matrix 0. Di sini ada int.0 100 membuat satu dimensi array dengan 100 elemen, semuanya 0.0 atau titik float. Lalu kita print. Nah, untuk outputnya semua nilai adalah 0.0 karena default di P. NumPy untuk zeros adalah float 64. Di sini selanjutnya ada 6,2, dia membuat array 2 dimensi dengan 6 baris dan 2 kolom. Semua elemennya tetap 0.0. Lalu di sini kita print. Ini outputnya semua nilai adalah 0.0 karena default tipe data NumPy adalah float. Lalu di sini 6 baris 2 kolom sama. Nah, di sini juga 2,6. Matrix 2D memiliki 6 baris dan 2 kolom, semua elemennya 0. Di sini juga 5 baris 7 kolom. Dia matriks 2D dengan 5 baris 7 kolom, semua elemennya 0. Sering digunakan sebagai matriks awal sebelum diisi dengan data lain. Nah, selanjutnya itu ada 452, 4 baris, 5 kolom, 2 kedalaman. Sering digunakan matriks awal juga sebelum diisi dengan data lain. Di sini ada create matrix 1. Di sini sama ya. Lalu ada 4,9, 4 baris, 9 kolom. Dia membuat matriks 2 dimensi dengan 4 baris dan 9 kolom dengan semua elemennya 1.1. Di sini cocok untuk membuat matriks awal atau matriks konstanta sebelum operasi matematika. Selanjutnya ada 9,4, 9 baris, 4 kolom. Dia semua elemennya ada 1. Lalu generate matrix. Di sini ada satu nt.linspace 1.5. Nah, ini tuh membuat satu dimensi array dari 1 sampai 5 secara merata terbagi menjadi 50 elemen. Dan di sini nilai pertamanya 1.0 dan nilai terakhirnya 5.0. Nah, kita print.
Ini ada array satu dimensi berisi 50 angka yang terbagi dari 1 sampai 5. Selanjutnya di sini ada 153, di mana membuat satu dimensi array dari 1 sampai 5 dengan 3 dimensi dengan 3 elemen saja. Elemen dibagi rata antara 1 dan 5. Lalu di sini ada 155. Dia array dari 1 sampai 5 dengan 5 elemen. Ini outputnya. Di sini itu elemen terakhir 5.0. Lalu ini kita print juga. Nah, dia ada 0,10,3. Membuat satu array dari 0 sampai 10 dengan 3 elemen yang terbagi sama jaraknya. Di sini elemen 0 itu elemen pertama, dan elemen kedua atau tengah itu 5, dan elemen terakhir 10. Di sini cocok untuk membuat titik-titik merata dalam rentang tertentu, misal untuk plotting atau simulasi numerik. Nah, selanjutnya ada akses vektor. Di sini kita jalankan perintah matriks, lalu outputnya muncul semua. Di sini ada matriks 1 atau akses baris indeks 1. Dia mengambil baris kedua, indeks dimulai dari 0. Di sini indexing dinampi dimulai dari 0. Selanjutnya ada matriks min 1 atau akses baris indeks min 1 atau baris paling akhir. Yaitu indeks negatif dinampi menghitung dari belakang, indeks negatif dinampi. Ini matriks. Bisa digabung dengan kolom. Selanjutnya ada akses slash. Matriks 1 titik, yaitu akses baris indeks 1 dan 2. Dia mengambil baris mulai dari indeks 1 sampai akhir. Sini 1 ini dia mulai dari baris kedua atau indeks 1 sampai baris terakhir. Jadi diambil adalah baris kedua dan ketiga dari matriks 3 kali 4. Jika ingin mengambil baris tertentu di kolom tertentu bisa dikombinasikan. Lalu di sini juga matriks 0 banding 2 atau akses baris indeks 0 dan 1. Dia selisih dengan indeks negatif. Nah, indeks negatif itu dihitung dari akhir. Di sini ada 1 baris terakhir, 2 baris kedua dari akhir, yaitu indeks 1. Jadi slash. Nah, jadi slash min 1 banding min 1 itu ambil baris dari indeks min 2 sampai sebelum min 1 atau hanya baris kedua. Nah, ini juga sama, dia myList. Nah, di sini kita jalankan perintah matriks. Nah, di sini dia akan mengakses kolom indeks min 1. Dia min 1 itu ambil kolom terakhir. Jadi matriks mengambil semua elemen di kolom terakhir dari setiap baris. Dan ini ada outputnya 569. Lalu selanjutnya kita akan mengakses kolom indeks 1. Nah, di sini outputnya 2, 5, dan 8. Baris pertama, kolom kedua itu ada 2. Baris kedua, kolom kedua itu ada 5. Dan baris ketiga, kolom kedua itu ada 8. Nah, ini cara standar dinampi untuk mengakses satu kolom penuh dari sebuah matriks. Selanjutnya, kita akan akses kolom indeks 2 dan 3. 2 ini ambil kolom dari indeks 2 sampai akhir, atau kolom ketiga dan keempat. Lalu, outputnya ini ada baris pertama, kolom 2 sampai 3 itu 3,5. Lalu, baris kedua, kolom 2 sampai 3 itu ada 6,6. Dan baris ketiga, kolom 2 sampai 3 itu ada 9,9. Di sini slicing kolom dinampi untuk mengambil beberapa kolom sekaligus. Lalu ada 2 banding 3, ambil kolom dari indeks 2 sampai 3. Jadi, dia akan mengambil hanya kolom ketiga, tapi tetap dibentuk dalam 2D matriks, bukan satu dimensi. Lalu di sini kita akan mengakses 5, 6,6. Ini outputnya ya. Lalu ada matriks 1,1. 1 ini baris kedua atau indexing mulai dari 0. Nah, 1 ini kolom kedua sampai terakhir. Jadi matriks 1,1 itu mengambil elemen 5,6,6 dari baris kedua. Selanjutnya itu ada 0 banding 2.
dia ambil baris indeks 0 sampai 1. Dan 0/3 ini ambil kolom indeks 0 sampai 2. Dia kolom pertama sampai ketiga. Jadi matriks 0/2, 0/3 itu mengambil submatriks 2 kali 3. Di sini ada matriks 3D, yaitu baris, kolom, kedalaman. Nah, ini adalah array 3D NumPy dot drive. Bisa dibayangkan seperti lapisan matriks. Ini strukturnya dua lapisan, depth atau axis 0. Setiap lapisan memiliki dua baris, axis 1. Setiap baris memiliki 3 kolom atau axis 2. Nah, di sini ada matriks 0 atau akses baris ke 0. Sini outputnya. Lalu selanjutnya, dia mengambil lapisan pertama indeks 0 dari array ketiga. Nah, bentuk hasilnya adalah 2 dimensi array, baris dikali kolom, karena kita mengambil satu lapisan. Lalu selanjutnya ada matriks 1 atau akses baris ke 1. Ini adalah outputnya. Dia akan mengambil lapisan kedua atau indeks 1 dari hasil array 3 dimensi, di mana hasilnya adalah 2 dimensi array baris dikali kolom dari lapisan kedua. Nah, di sini adalah matriks 0,1, yaitu akses baris ke 0, kolom ke 1. 0 ini lapisan pertama, dan 1 ini adalah ambil baris kedua dari lapisan tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada matriks 1,1, akses baris ke 1, kolom ke 1. Dia itu 1 pertama lapisan kedua atau indeks 1, dan 1 kedua itu baris kedua dari lapisan itu atau indeks 1, yang hasilnya adalah 1 dimensi array dari baris itu. Selanjutnya di sini juga kita jalankan perintah matriks 1 sampai 12. Nah, di sini matriks 1,1,1 banding, yaitu akses baris ke 1, kolom ke 1, dan kedalaman 1 dan 2. Nah, di sini outputnya ada array 11,12. Di sini jika kita ingin mengambil semua kolom mulai indeks tertentu di baris tertentu. Ini adalah cara di array 3 dimensi NumPy. Nah, selanjutnya itu ada matriks 1,1,0/2, yaitu akses baris ke 1, kolom ke 1, kedalaman 0 dan 1. Di sini outputnya ada array 10,11. Selanjutnya kita jalankan juga perintah matriks. Nah, di sini kita akan akses elemen 3,6, yaitu akses baris ke 0. Di sini baris pertama lapisan 0 ada 3, lapisan 1 ada 9, dan lapisan 1 ada 9, baris kedua lapisan 0 ada 6, dan lapisan 1 ada 12. Nah, ini juga sama ya, kita akses elemennya 1,4 dan 7,10. Lalu selanjutnya kita akan teks kompleks case 3 dimensi matriks, akses elemen 9,9. Ini adalah array 3 dimensi atau NumPy.array. Nah, di sini ada vektor data tipe. Lalu np.array ini 1 hingga 10. Dan di sini ada matrix.div matrix. Nah, outputnya itu ada div int 64. Nah, ya matrix.dtype ini menampilkan tipe data elemen dalam array NumPy. Semua elemen di matriks adalah bilangan bulat. Jadi tipe data integer 64 ini pada kebanyakan sistem. Jika elemen berupa desimal, tipe data akan menjadi float 64. Selanjutnya di sini kita jalankan perintah matrix.iStack. Nah, ini juga sama. Matrix.ini outputnya 120. Di sini juga ada outputnya integer 32. Semua elemen di matriks menjadi 32 bit integer.
berguna untuk memastikan IP data konsisten atau untuk menghemat memori pada array besar. Di sini juga ada sama, dia melakukan perulangan, dan ini matrix.mbytext. Outputnya itu ada 60, yang berarti array dihitung hanya memiliki 15 elemen. Selanjutnya kita menjalankan perintah juga. Nah, di sini dia ada integer 8. Nah, di sini ada tipe data 8 bit, use init integer. Setiap elemen array bisa menyimpan nilai dari 0 sampai 255. Keuntungannya itu menghemat memori banding integer 32 atau integer 64. Cocok untuk data kecil. Cocok untuk data yang pasti tidak negatif, misal gambar atau jumlah kecil. Nah, selanjutnya itu sama, dia menampilkan output 15. Di sini ada describe vector. Di sini kita menjalankan perintah, ada baris dan kolom. Di sini outputnya 3 baris 5 kolom. Nah, di sini ada metric.shape, outputnya ada 3 baris yang berguna saat ingin looping per baris atau memproses matriks baris demi baris. Nah, di sini ada 1 dengan output 5, yaitu mengambil jumlah kolom dari matriks. Di sini ada 5, dia mengambil 5 kolom. Dan di sini matrix.size, yaitu menampilkan jumlah total elemen dalam matriks. Perhitungannya 3 baris dikali 5 kolom, yang sama dengan 15 elemen. Berguna untuk mengetahui beberapa banyak data dalam array sebelum melakukan operasi seperti penjumlahan rata-rata atau restate. Nah, di sini ada fetch.ndm yang menampilkan jumlah dimensi array. Fetch ini adalah vektor 1 dimensi, hanya 1 baris atau kolom. Outputnya 1 itu menunjukkan bahwa ini array 1 dimensi berbeda dengan matriks 2 dimensi yang memiliki NDM 2. Ini juga kita multiplication, kita menjalankan perintah matriks. Di sini ada sama, integer 64, outputnya 10. Lalu di sini max, di sini max, maksimalnya. Di sini dia melakukan perulangan ya, sama semua. Nah, di sini juga sama, matriks dia melakukan perulangan juga. Nah, di sini ada MP4 matriks, 3, outputnya. Nah, di sini ada. Lalu kita jalankan juga perintah matriks. Nah, di sini ada matriks, axis sama dengan 1, yaitu 1 kolom, 0 baris. Di sini outputnya ada array 5, 6, 10. Selanjutnya di sini juga ada dia melakukan perulangan, 1 kolom 0 baris. Outputnya 1,4,7. Selanjutnya dia melakukan perulangan juga. Lalu ada reset matrix, yaitu kita menjalankan perintah matrix int.array ini, lalu kita print. Nah, di sini ada matrix.set, dia adalah 3 baris 4 kolom. Nah, di sini juga kita akan menampilkan 4 baris 3 kolomnya. Nah, ini sama, dia akan melakukan perulangan. Lanjutkan juga menjalankan perintah matrix. Nah, di sini ada 6 baris 2 kolom. Lalu ada matrix operation, dan ini penjumlahan matrix, ada A plus B. Ini outputnya, di sini ada A min B. Nah, di sini ada perkalian skala, 2 kali A, di sini ada outputnya. Nah, di sini ada 3,5 dikali B, serta outputnya, dan 1 dibagi A. Di sini ada untuk tempat penyimpanannya, yang bisa diketahui. Di sini juga B dibagi 2. Lalu selanjutnya ada perkalian matriks biasa, A dikali B, B dibagi A, 2 dikali B dibagi A. Selanjutnya ada transpose matrix. A-nya itu ada outputnya array 1,3,1 dan 5,2,1. Nah, di sini A-nya ada outputnya. Ini juga sama ya, menjalankan fungsi yang sama. Lalu ada matrix multiplication. Nah, ini sama. Dia menjalankan lalu x.save, y.save. Nah, ini outputnya 2,3 dan 3,4. Juga sama. Dan di sini ada nilai x, y. Ini ada outputnya. Lalu di sini ada 3,4 dan 2,3. X dan y-nya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Lalu ada
kita akan membuat dua buah dua dimensi matriks A dan B dengan ukuran masing-masing 4,5 dan 5,2 dengan menggunakan np.rangespace dan np.rangespace. Dia akan menghitung A dikali B. Nah, ini juga ya. Sini ada menjalankan perintah A, sertakan output. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah have. Nah, di sini ada generate random value, dia itu menjalankan perintah have np.random.randit. Nah, ini adalah outputnya. Lalu di sini kita generate 3 random integer. Di sini kita melakukan print 0,17,25. Nah, dia juga melakukan have random normal. Terakhir itu dia ada draw 3 number from a normal distribution with mean 1.0 and std 0.5. Lalu kita akan menjalankan perintah print lagi 1.0,0.1,10. Dan ini adalah outputnya. Baik, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.